Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya. Karena di video kali ini kita bakalan lebih fokus dan spesifik buat ngebahas seputar FOMC meeting yang memang sebentar lagi akan diadakan. Di mana per video ini saya record di tanggal 7 Mei tahun 2025. Di sini terjadwal ya sekitar 14 jaman lagi untuk FOMC meeting ini akan diadakan. Dan ya di video kali ini kita bakalan bahas banyak. Mungkin yang paling gongnya atau yang paling ultimate-nya adalah teman-teman penasaran nih apakah suku bunga ini bakalan diturunkan atau enggak, dan juga gimana untuk implikasi dan potensi terkait market kriptonya gitu. Dan ya hal-hal tersebut kita bakalan bahas banyak di video kali ini, tapi tentunya disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama mungkin kita coba lihat dulu kali ya beberapa data atau, ya sekilas data lah ya seputar market crypto, di mana by coin market cap atau dari CMC. Di sini per video ini saya record kita bisa lihat untuk global crypto market cap ini ada di angka sekitaran, 2,98 triliun of dollar teman-teman. Ini memang, market cap yang cukup besar, tapi kalau dibandingin mungkin sama gold dan lain-lain ini masih cukup jauh sejujurnya. Dan di sini kalau kita, lihat ya juga untuk beberapa data, let's say seperti indeks Fear and Greed. Di sini kita bisa lihat untungnya atau setidaknya pada saat inilah ya, kita udah shifting nih dari yang, bulan lalu itu ada di Extreme Fear, sekarang kita udah ada di Greed lagi teman-teman, dan angka indeksnya menunjukkan 67, ya still good enough lah ya. Dan di sini kalau kita coba lihat juga untuk altcoin season index, dan ini mungkin juga yang banyak teman-teman penasaran, di sini juga udah mulai naik lagi nih, dari yang sebelumnya mungkin di sekitar 20-an sekarang udah naik menjadi 33 teman-teman. At least makin naik lah ya dan makin menjauhi, Bitcoin season yang mana di bawah sini teman-teman. Kan sebelumnya, kita sempat ada di Bitcoin season banget ya, di mana angka indeksnya belasan teman-teman, tapi so far sekarang kita udah, mengalami kenaikan secara angka altcoin season indeksnya. Dan ya mungkin ini sebagian besar orang-orang menganggapnya menjadi hal yang positif gitu ya. Tapi kita bahas ini nanti, kita mungkin bakalan lebih berfokus sama FOMC meeting nih, yang mana bentar lagi akan diadakan gitu. So, pertama-tama, kita harus lihat dulu untuk, Fed Watch Tool, di mana kalau kita lihat dari Fed Watch Tool ini, untuk target rate probability-nya untuk FOMC meeting saat ini, itu kita bisa mengamati bahwasannya ada probabilitas atau kemungkinan besar, the Fed akan mempertahankan suku bunga di level 425 sampai 450 basis point ya, di mana ini persentasenya atau kemungkinannya ada di angka 96,9% gitu secara probabilitas. Ini gede banget teman-teman. Bahwasannya pelaku pasar ini mengantisipasi, the Fed bakalan mempertahankan suku bunganya di level 425 sampai 450 basis point gitu. Sementara cuman ada probabilitas atau potensi bahwasannya pelaku pasar mengantisipasi the Fed itu bakalan menurunkan suku bunga ke level 400 sampai 425 basis point, itu cuman sekitar 3,1% secara potensi dan probabilitasnya gitu. Dan sebenarnya terkait alasan kenapa hal tersebut, bisa terjadi atau ketimpangan ini saya udah pernah bahas di video sebelumnya, tapi singkatnya teman-teman, tentu ya, kita semua tahu bahwasannya, salah satu faktor uncertainty yang masih sangat besar di market adalah adanya tarif dagang dari Donald John Trump selaku presiden Amerika yang sedang menjabat saat ini. Dan tentu hal tersebut itu menimbulkan, faktor ketidakpastian yang sangat besar ya. Dan tentu faktor ketidakpastian yang besar ini menjadi salah satu aspek utama nih kenapa The Fed, mungkin ya akan cenderung mempertahankan suku bunganya di level 425 sampai 450 gitu. Dan saya sendiri sebagai pelaku pasar juga ikut mengantisipasi ya, mungkin saya sendiri juga berpandangan bahwasannya memang, kemungkinan besar, sekali lagi tanda kutip, kemungkinan besar Federal Reserve atau The Fed ini bakalan mempertahankan suku bunganya di angka atau di level 425 sampai 450. Alasannya cukup sederhana seperti yang tadi saya katakan, adanya tarif dagang yang mana kita tahu bahwasannya ketika tarif itu diberlakukan memang ada potensi untuk mendongkrak atau mendorong kenaikan inflasi kembali gitu. Di mana kita tahu target inflasi The Fed kan 2% ya, year on year gitu ya. Dan kalau kita lihat datanya sebenarnya itu udah hampir tercapai, tapi ya kalau ada tarif ini jadi uncertainty nih, jadi nggak pasti lagi gitu teman-teman. Mengingat kalau teman-teman lihat nih secara hubungan antar, pihak yang berkepentingan mungkin ya, misalkan, dari sisinya Donald John Trump, dia kan nggak bisa memprediksi nih bahwasannya ada atau enggaknya retaliasi dari negara lain. Dan dengan dia nggak bisa memprediksi hal tersebut, otomatis dia juga nggak tahu nih tindakan ke depannya seperti apa yang bakalan dia ambil untuk merespon masing-masing, kebijakan dan keputusan dari negara-negara lain gitu ya. Jadi dia sendiri nggak tahu apakah bakalan naikin tarif untuk negara A misalkan gitu, apakah tarifnya bakal stay dan lain-lain, kita nggak tahu teman-teman. Dan kalau Donald John Trump-nya aja nggak tahu terkait hal tersebut, apalagi, the Fed gitu ya. Jadi dia pasti akan wait and see dulu teman-teman, itu adalah salah satu
langkah yang cukup bijak menurut saya pribadi ya, wait and see, karena kalau misalkan dia turunin suku bunga dan ternyata negara lain ada yang retaliasi kemudian tarifnya naik, untuk negara tersebut dan meningkatkan inflasi lah ya, itu akan menjadi sign atau indikasi yang cukup buruk lah ya, itu menjadi langkah yang buruk jadinya gitu. Jadi, mungkin secara pemikiran yang cukup logis atau normal ya, mungkin memang kecenderungannya akan cukup besar nih untuk mempertahankan suku bunga di angka 4,25 sampai 4,50 basis point. Jadi kira-kira hubungan antar pihaknya seperti itu teman-teman. Makanya kita juga harus mengerti ya dari sudut pandang, The Fed gitu selaku, pemegang kebijakan moneter gitu ya. Dan di sini ya dengan timpangnya angka ini juga ya teman-teman mungkin akan bisa melihat nih, kemungkinan besar memang akan bertahan gitu secara interest rate atau suku bunganya sendiri. Dan buat teman-teman yang mungkin nanya, memangnya, apa nih implikasinya ke market kripto? Jadi sebenarnya harusnya ini teman-teman udah pada tahu, tapi simpelnya jika memang suku bunganya diturunin dan juga, penurunannya itu bukan karena ya hal-hal yang genting lah ya, seperti Covid sebelumnya, kita bisa tahu lah ya Covid sebelumnya itu kan suku bunga diturunin habis-habisan memang untuk menyelamatkan, demand gitu, untuk menyelamatkan, ya demand-nya gitu ya. Dan ya kita tahu itu bukan soft landing teman-teman, tapi kalau misalkan kita berbicara suku bunga yang turun karena soft landing memang, inflasinya sudah terjaga 2% year on year dan lain-lain, ya itu secara teoritis ya suku bunga yang turun karena soft landing itu ada potensi lah ya atau kemungkinan besar itu investor akan berpindah dari yang aset-aset yang lebih aman ke aset-aset yang beresiko. Sehingga secara harga itu ada potensi aset-aset beresiko seperti kripto dan juga saham dan lain-lain itu mengalami kenaikan. Sementara sebaliknya kalau suku bunga dinaikin secara teoritis memang para investor itu akan cenderung memindahkan aset-asetnya ke aset-aset yang, tanda kutip lebih aman gitu ya. Jadi mungkin risiko aset seperti kripto, saham dan lain-lain itu akan cenderung, terkoreksi lah ya secara harga. Jadi sebenarnya implikasinya sesederhana itu teman-teman. Tapi kalau kita coba lihat untuk beberapa hal mungkin ada teman-teman yang nanya, "Bang, apa sih memang yang memengaruhi penurunan suku bunga itu akan dilakukan atau enggak?" Simpel teman-teman, The Fed ketika dia dilantik lah ya atau diambil sumpahnya, ini The Fed itu punya sumpah akan 2 hal, namanya di sini dikenal dengan sebutan dual mandate dan, dual mandate ini isinya adalah price stability dan juga maksimum sustainable employment. Kedua hal ini udah pernah saya bahas hubungannya di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu untuk terkait dua hal ini boleh banget mampir ke video pembahasan saya yang sebelumnya seputar, makroekonomi juga dan saya bahas dua hal ini, teman-teman boleh mampir karena di situ saya jelasin secara cukup lengkap ya terkait dua hal ini dan juga hubungannya dengan makroekonomi secara keseluruhan gitu. Jadi ya buat teman-teman yang penasaran boleh mampir ke sana supaya di video kali ini juga saya nggak terlalu panjang nih buat jelasinnya. Dan oke, di sini kita bakalan langsung pindah ke chart-nya. Nah, let's say seperti ini, kita akan coba pindah dulu ke chart-nya sendiri, di mana kalau buat Bitcoin sih, ya kita semua harusnya udah pada tahu lah ya, untuk Bitcoin sekarang memang ada di level $96.000 dan tadi pagi sempet, eee, nyentuh ya, di sekitaran level $97.000 teman-teman, tapi ya kita kena rejection di sini, tapi ya ini cuman masalah waktu ya mungkin teman-teman buat Bitcoin sendiri kita nggak bakalan bahas terlalu banyak, tapi yang mungkin kita bisa lihat adalah memang Bitcoin kan so far secara outlook nggak berubah dari sebelumnya, di mana dia breakout trendline-nya di sini, and then dia punya kecenderungan ya buat, naik, and then dia membentuk koreksi dulu atau lebih tepatnya konsolidasi dulu, and then naik. Ya ada potensi di sini juga cuman konsolidasi nih sebelum akhirnya melanjutkan kenaikannya gitu ya. Buat Bitcoin sendiri, jujur saya cukup bullish, tapi ini bukan ajakan jual beli sama sekali, tapi saya pribadi cukup bullish dengan Bitcoin dan I think ya cuman masalah waktu mungkin ya, kalau misalkan Bitcoin ini mungkin bisa tes lagi at least di $100.000 gitu ke depannya. Tapi ya tentu sekali lagi ini bukan saran finansial dan tentu setidaknya dalam jangka pendek ini performa Bitcoin dan juga keseluruhan market kripto akan sangat berpengaruh nih sama keputusan-keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh The Fed, ketika memang nantinya terjadi FOMC gitu. Untuk, meeting di subuh nanti lah ya. Jadi teman-teman mungkin sebagai pelaku pasar, ya mungkin kalau misalkan punya waktu dan lain-lain, bisa coba nih untuk ditonton dan juga diamati buat FOMC meeting-nya gitu ya, karena bisa aja market itu cenderung volatile ketika memang ada news-news seperti itu gitu. Dan ya buat Bitcoin seperti itu, nggak banyak yang bisa dibahas. Kemudian kalau teman-teman yang nanya seputar, altcoin ya, mungkin kita bisa mampir dulu ke Total 3. Nah, untuk chart Total 3 sendiri di sini kita bisa lihat untuk market cap Total 3 ini ada di sekitar 800 billion of dollar teman-teman, yang mana kalau buat kalian yang belum tahu Total 3 ini semacam indeks bisa dikatakan, di mana untuk Bitcoin dan Ethereum ini dikeluarkan dari chart-nya gitu. Jadi Bitcoin dan Ethereum ini nggak diajak di chart Total 3 ini dan ini pure ya mungkin bisa dikatakan, sangat-sangat merepresentasikan pergerakan dari altcoin gitu. Dan so far ya Total 3, juga terkena rejection ya di hari ini, di mana
masih kesulitan seperti ya kita lihat buat mempertahankan atau quote on quote untuk breakout nih dari supply areanya yang di sini. Mengingat di sini juga sebelumnya tertahan ya di area supply ini. Dan ya untuk total 3 juga nggak banyak berubah secara outlook teman-teman, karena memang di sini-sini aja. Dan buat teman-teman yang mungkin mau lihat mungkin altcoin-nya bisa nge-pump atau mungkin, perform lah ya paling enggak, ya I think kita musti lihat dulu deh buat total tiganya nih bisa nanjak nih dan bisa breakout dari supply area ini atau at least hit deh di supply area di sini gitu. Baru mungkin ketika pergerakannya ini sama kayak gini teman-teman di candle hijau yang ini, ya mungkin altcoin bisa banyak yang perform, tapi harapannya juga nggak jatuh kayak gini ya teman-teman, seperti sebelumnya gitu. Karena ketika total 3 nih jatuhnya seperti ini, mungkin altcoin-altcoin kalian itu pada merah merona ya teman-teman ya, mungkin gitu teman-teman. Jadi ya kalian juga bisa pantau nih buat total 3 dan hopefully dia juga nggak kembali nih kalau poinnya. Karena memang ya paling enggak harapan kita lah ya kalau misalkan memang, hasil FOMC cukup positif, ya mungkin bisa, mengalami kenaikan nih. Karena total 3 ini juga sangat sensitif ya. Mengingat juga ketika Bitcoin-nya, terpengaruh juga altcoin-altcoin lain juga pasti adalah tipis-tipis juga teman-teman untuk, terpengaruh gitu ya. Karena secara, eee, indeks market crypto tentu kita tahu Bitcoin masih sangat-sangat menguasai market crypto ya. Dengan kalau kita lihat di, coin market cap di sini kita bisa tahu nih buat, market cap Bitcoin ini sendiri sangat besar gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat untuk BTCD let's say seperti ini, nah kayak gini, untuk Bitcoin dominance ini masih memegang 65% teman-teman dari, kapitalisasi pasar market kripto ini, dominasi yang sangat luar biasa ya. Berarti market kripto lain atau kripto-kripto lain itu cuman memegang, sekitar 34 sampai 35% lah ya untuk, persentasenya gitu di crypto market cap lah ya. Dan jadi sebagian besar kita masih bisa katakan masih sangat-sangat bergantung nih untuk kapitalisasi pasar market kripto kepada Bitcoin gitu ya. Jadi sebagian besar itu masih Bitcoin. Dan ya kalau kita juga lihat, performa untuk Bitcoin sendiri, ya mungkin kalau altcoin kebanyakan kita lihat performanya, tapi so far kita mungkin bisa lihat Bitcoin, di mana buat Bitcoin ini di bulan April sebelumnya memang plus cukup oke, 14,2%, kemudian di bulan Mei ya, ini so far kita ongoing 2,30%-an untuk saat ini. Dan juga kalau kita mungkin lihat nih dari segi, ETF flow ya di sini. Nah, mungkin kita bisa mengamati buat Bitcoin ETF flow-nya dalam di sini satuannya, million US dollar ya, million of dollar gitu. Di mana at least kita tarik dari bulan Mei, so far kalau kita total ya, di tanggal 1 Mei di sini inflow 400-an million of dollar lebih, di tanggal 2 dan tanggal 5 juga sebelumnya inflow, kemudian di tanggal 6 ada outflow nih teman-teman, di kemarin ya mungkin ya ada outflow. Tapi so far kalau kita total ya kita masih positif lah ya secara ETF flow gitu ya untuk Bitcoin sendiri. Dan ini menjadi indikasi yang juga bagus, artinya uang-uang institusi juga banyak nih yang masuk ke Bitcoin ini. Dan wajar lah ya untuk harga dari Bitcoin ini juga cenderung cukup, bullish nih dalam beberapa waktu terakhir. Dan ya gimana menurut pendapat kalian seputar mungkin FOMC ya atau sidang FOMC yang bakalan berlangsung sebentar lagi menurut kalian? Apakah ini akan bullish untuk market crypto atau sebaliknya bakalan cenderung bearish buat market crypto? Boleh kita, diskusi di kolom komen di bawah. Buat teman-teman yang mau kasih pendapat boleh banget tulis aja di kolom komen di bawah. Dan buat kalian yang mau request analisa koin boleh banget request aja di kolom komen di bawah juga. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik bakalan saya usahakan buat, bahas dan update secepatnya. Atau mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar kripto dan lain-lain boleh banget komen di kolom komentar di bawah ya. Dan nanti saya juga akan jawab sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki gitu teman-teman. Dan lebih kurang seperti itu, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Hopefully bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.